huda wa dinil haqq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, mari kita ucapkan puji, syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka rumah pidato. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang saat ini kita rasakan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, yang sama-sama saya hormati Ibu Bapak guru, seterusnya kepada kakak-kakak, adik-adik, teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata. Langsung saja kita memasuki pidato yang berjudul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Hal ini tentunya berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Sebagai orang-orang beriman, kita diperintahkan untuk selalu bersyukur dan dilarang untuk kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah aku supaya aku mengingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah kamu ingkari nikmat. Syukur berarti berterima kasih dengan ucapan dan tindakan. Sedangkan nikmat adalah pemberian atau anugerah yang bermanfaat dan menyenangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pengertian syukur nikmat adalah berterima kasih dengan ucapan dan tindakan atas semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika ada orang yang bertanya, berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Jawabannya, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terlalu banyak sehingga tak seorang pun sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi wa la tuhsuh. Yang artinya, maka jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, niscaya kamu tak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, melainkan kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepadanya. Dari sekian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengelompokkan menjadi 3 macam, yaitu nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Nikmat jasmani. Nikmat jasmani adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa jasmani atau keseluruhan anggota badan yang kita miliki. Cara kita mensyukurinya ialah dengan mempergunakan masing-masing anggota yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mensyukuri nikmat jasmani tiada sekalipun mau mempergunakan matanya untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi senantiasa mempergunakan matanya
Misalnya akal pikiran. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Dan dengan akal pikiran, kita bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Dengan akal pikiran, kita bisa gunakan untuk belajar, menulis, dan membaca, sehingga seseorang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ladies and gentlemen, yang ketiga, nikmat rezeki. Setiap manusia yang hidup di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan rezekinya masing-masing. Manusia yang selalu berusaha dan bekerja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang melimpah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 6. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezekinya. Ladies and gentlemen, orang yang rezeki tidak akan datang sendirinya, melainkan kita harus selalu berusaha. Dalam mencari rezeki, kita diperintahkan untuk mencarinya dengan cara yang halal dan lagi baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 114. Maka yang halal lagi baik dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dari semua nikmat, kita harus mensyukurinya dengan lisan dan perbuatan. Dengan lisan, kita bisa mengucapkan Alhamdulillah. Sedangkan dengan tindakan, kita harus melakukannya di jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladies and gentlemen, sekian pidato saya pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya memiliki pepatah Arab yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad yurjali jarhi jara'i syaifi Qur'un wala bur alima jarah halisan. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika lidah melukai hati, kemana obat yang akan dicari? Bunga kembang